Kita banyak sekali melihat bahwa musik modern, jazz, atau rock and roll, atau misalnya pop, itu diberi gamelan sedikit, oke tradisional nih. Nah, padahal sebenarnya bukan itu. Indonesia bukan hanya negara dengan ribuan pulau, namun juga negara dengan ribuan warisan seni yang sangat beragam. Seni tradisional bukan hanya peninggalan masa lampau, tapi juga identitas dari suatu bangsa yang harus diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, apakah seni tradisional masih relevan dan punya tempat di hati generasi muda saat ini? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sudrajat. Saya seorang seniman, akademisi, musisi, dan juga seorang etnomusikolog. Saya pun seorang dosen public speaking di Unpar, Bandung. Kesibukan saya sekarang sedang meneliti musik tradisional di Kalimantan Tengah, Indonesia. Indonesia ini mempunyai banyak sekali suku, dari Jawa, Bugis, Sunda, Dayak, dan lain-lain. Dan tentu saja semua suku tadi merepresentasikan sebuah budaya. Dan setiap budaya tadi merepresentasikan sebuah budaya dari masyarakat adat tersebut. Sehingga saat kita pergi keluar dari Indonesia, kita bisa membawa budaya dari Indonesia tadi. Dan kita tidak bisa bilang dari semua Indonesia, tapi kita bisa menyebutkan dari suku tertentu. Contohnya dari suku Batak, dari suku Jawa, Sunda, dan Kalimantan. Identitas ini adalah suatu hal yang perlu kita tanamkan untuk teman-teman dan terutama budaya generasi muda sekarang. Karena saat kita membawa budaya tadi, identitas tadi, itu adalah sebuah kartu nama kita, wajah kita di dunia tadi. Jadi saat kita keluar negeri, keluar dari Indonesia, kita akan membawa banyak sekali pergerakan atau identitas tadi dengan budaya, tidak hanya musik, tapi kuliner, bahasa, juga dari fabric atau tekstil gitu, dan itu sangat-sangat melengkapi budaya kita gitu. Tapi sedangkan saat kita membawa budaya contohnya dari luar, contohnya musik jazz contohnya gitu ya, dari Indonesia, di luar sana sudah banyak sekali teman-teman yang memainkan musik jazz. Tapi saat kita membawa budaya dari Sulawesi, Papua, atau Ambon dan lain-lain, hal tersebut menjadi identitas kita dan hanya kita bangsa Indonesia yang mempunyai identitas tersebut. Pertama, diperlukan adanya kesadaran dari teman-teman semua. Dan ini tidak bisa mengharapkan dari pemerintah saja, tapi dari semua lapisan. Contohnya dari pegiat seni, dan bukan hanya pegiat seni, tapi masyarakat biasa juga, itu dapat mempunyai andil yang sangat-sangat signifikan. Contohnya dengan sosial media sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata semua orang bisa membuat konten gitu. Dengan konten sedikit simple, contohnya mempelajari budaya musik tradisional, mempelajari bahasa tradisional, bahasa daerah, itu sangat-sangat berkontribusi pada memboost atau mendorong pelestarian musik tradisional atau misalnya budaya tradisional. Sehingga harapannya saya berharap banyak di masa depan anak-anak muda dan generasi di bawah kita bisa terus melestarikan ini melalui sosial media, melalui debat terbuka contohnya, seminar, panggung, seminar mengenai bahasa, dan bahkan mengenai kuliner tersebut. Sehingga banyak sekali yang bisa kita gali dan tidak menutup kemungkinan dalam hal apapun, tidak hanya musik, semua bisa kita lestarikan asal kita mempunyai caranya dan seperti apa yang akan kita lakukan terhadap musik tradisional dan budaya tradisional di masa depan. Oke, banyak sekali tantangan, terutama kita tahu dari budaya modern, tentunya dari gempuran K-pop, Korean pop contohnya gitu ya, dari budaya musik dari barat, contohnya Eropa, Amerika, dan lain-lain. Hal tersebut sah-sah saja karena seperti yang saya bilang, saya katakan budaya tadi dinamis. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Gitu. Apakah kita siap menghadapi tantangan tersebut dan gempuran budaya tadi tersebut? Dan apakah kita bisa memfilter dari semua budaya yang masuk tadi? Gitu. Karena kalau kita tidak memfilter semua hal tersebut, kita bisa 100% masuk dan kita pun kehilangan jati diri kita. Untuk mencegah hal tersebut menjadi sesuatu yang kabur atau blur gitu, diperlukan filter. Pertama, kita harus tahu budaya kita, tentu misalnya orang tua kita dari mana, bapak ibu kita dari misalnya suku Sunda, ibu saya dari suku Lampung contohnya, dan kita tahu roots-nya, at least tahu bahasanya, sehingga kita bisa berpegangan teguh
terhadap budaya tadi. Karena saat kita tidak tahu identitas kita, siapa kakek nenek kita, budaya apa yang kita lakukan di zaman dulu, bahasa apa yang kita pakai, makanan apa yang kita pakai di masa lampau, kita akan kehilangan pegangan. Kita bisa terima budaya dari luar, tapi budaya dari dalam, dari diri kita, identitas kita sudah kuat, dan kita bisa berasimilasi, integrasi, dan harapannya bisa membuat suatu budaya yang kokoh, tetap fleksibel, dan dinamis. Kalau mengalami perubahan bentuk tentu saja karena dibutuhkan sebuah improvisasi seperti itu, penyesuaian. Bagaimana menyiasati generasi muda supaya mereka tertarik terus. Pertama dibutuhkan improvisasi seperti yang saya katakan tadi, penyesuaian bentuk tradisional. Contohnya walaupun misalnya ada salah satu bentuk tari tradisional yang mungkin terasa monoton, nah kita modifikasi atau kita buat bentuk baru, tari baru yang untuk menarik perhatian anak muda. Contohnya tari tradisional tadi dikombinasikan dengan tarian K-pop atau modern hip hop, contohnya seperti itu. Selama dalam koridor tradisional yang masih sah-sah saja, saya pikir itu boleh-boleh saja selama untuk menarik perhatian minat anak-anak muda. Itu dari segi tari. Dari segi musik, kita pun bisa memodifikasi atau mengarrangement atau merearansemen sebuah komposisi musik, contohnya dari musik gamelan atau musik ensemble gandang ahung di Kalimantan atau musik angklung yang dikombinasikan dengan musik modern. Contohnya orkestra, musik dari rock and roll atau misalnya musik shoegaze dan lain-lain, contohnya genre-genre musik. Sehingga anak-anak muda tadi melihat bahwa seni tradisional tadi fleksibel. Sehingga mereka melihat, wah ternyata ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam hal gitu. Tapi dibutuhkan juga kehati-hatian di sini. Sehingga teman-teman tahu ternyata, oke, ada koridor yang kita tidak boleh kombinasikan. Contohnya musik sakral atau mantra-mantra sakral dari beberapa kesenian musik tradisional atau misalnya doa-doa bacaan leluhur. Nah itu kita harus tahu juga. Jadi gimana cara untuk tahu? Kita bukan hanya cari di Google, di Wikipedia atau blog dan lain-lain. Kita tahu ternyata musik ini begini. Enggak. Kita harus datang langsung secara etnografis untuk merasakan pengalaman tadi. Sehingga saat kita mengkombinasikan tadi di masa depan, kita pun tahu ilmunya. Oke, kalau misalnya kita katakan dari kolaborasi musik tradisional tentu banyak sekali. Gitu, contohnya dari salah satu panutan saya ada Bli Dewa Bujana, gitaris dari Gigi, juga beliau juga salah satu gitaris yang mengkombinasikan jazz fusion dengan musik gamelan, dan itu juga salah satu contohnya. Juga ada Krakatau, ada Mbak Tri Utami dengan teman-teman mengkombinasikan musik jazz fusion juga dengan tradisi musik dari Flores, dari Jawa, dari Bali dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kesuksesan ini bisa menggiring teman-teman generasi muda, generasi bawah untuk bisa melakukan hal serupa. Saya ingin banyak melihat bagaimana generasi muda, generasi bawah-bawah kita itu bisa terus melestarikan hal tersebut dan menjadikan itu menjadi sebuah ideologi mereka, sehingga jalan terus-menerus dan mereka sampailah ke dalam pemahaman bahwa musik tradisional tadi bukan hanya tempelan. Kita banyak sekali melihat bahwa musik modern, jazz atau rock and roll atau misalnya pop itu diberi gamelan sedikit, oke, tradisional nih. Nah, padahal sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kita memahami musik tradisional ini dari awal sebagai roots-nya atau akarnya, sehingga kita tahu saat diberi sentuhan gamelan, saron, bonang, ini melambangkan apa. Kita harus tahu dulu filosofinya, jangan cuma supaya terdengar tradisional. Nah, tapi kita harus tahu mengenai roots, filosofi, dan ideologi di baliknya, sehingga kita paham dan kita pun bisa merefleksikan tadi menjadi suatu bentuk seni karya baru yang bisa menginspirasi banyak orang. Itu saja banyak sekali peluang bisnis yang kita bisa raih dan gunakan di masa depan melalui seni musik tradisional. Contohnya seni musik tradisional. Contohnya pertama adalah kita bisa membuat film atau soundtrack film animasi, contohnya gitu. Contohnya kalau misalnya kita membuat satu film animasi Timun Mas, katakanlah seni musik tradisional, settingnya di Jawa, otomatis kita membutuhkan gamelan Jawa, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau buat film animasi Sangkuriang, Dayang Sumbi, Tangkuban Perahu, apa yang dibutuhkan? Gamelan dari Sunda, Cirebonan, musik angklung, kecapi suling dari Sunda. Nah, itu adalah peluang bisnis tentunya. Jadi jauh lebih dari itu, saya ingin teman-teman mengimajinasikan bahwa ternyata banyak sekali skop atau cakupan dari musik tradisional ini untuk peluang bisnis di masa depan. Saya sudah sebutkan tadi soundtrack film,
kedua juga ada sebagai session player untuk sebuah band atau solo singer. Terus juga kita bisa jadi touring session musician. Banyak sekali teman-teman saya yang tiap bulan mereka ke Kanada, ke Eropa, ke Jepang, ke Asia Tenggara untuk tour memainkan musik tradisional selama sebulan 2 bulan. Dan mereka dibayar tentunya, mereka juga happy sambil jalan-jalan, sharing session, buka seminar, conference, dan lain-lain. Itu adalah sebuah peluang bisnis tentunya untuk para seniman dan juga para teman-teman praktisi seperti itu. Nah itu juga ketiga. Terus keempat juga ada banyak sekali contohnya sebagai konsultan atau akademisi contohnya gitu, sebagai konsultan, peneliti, researcher, mereka menulis paper, conference, international journal internasional dan lain-lain, sehingga mereka terus bisa mendapatkan insentif dari kampusnya, dari mereka tempat bernaung dan lain-lain gitu. Tapi saya ingin membahas juga bahwa ternyata peluang bisnis ini bukan hanya untuk kalangan seniman, tapi contohnya sudah saya sebutkan di contoh 4 tadi, akademisi gitu. Jadi irisan antara seniman dan akademisi ini sangat jarang. Kalau dua hal dikombinasikan, jadi akan jadi sebuah kekuatan yang bagus dari segi praktisi, mereka tampil, performance, tapi mereka ngerti ilmunya secara teori. Dan dari akademisi ini mereka ngerti teorinya, landasannya, mereka ngerti mengenai macam-macam, dan mereka juga bisa menampilkan apa yang mereka dapat di lapangan secara teoritis, dari segi akademis dan lain-lain. Dan dua kombinasi ini saya sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman seniman dan juga akademisi untuk bisa mencampurkan ini jadi satu. Dan harapannya saya berharap banyak di masa depan banyak teman-teman seniman, akademisi yang sadar hal ini dan juga membuat ini bisa jadi sesuatu yang bernilai untuk ke depannya. Saya pikir dari saya pribadi, karena saya pun seorang musisi, seniman, dan juga dosen dan akademisi, saya berharap banyak sekali untuk teman-teman tidak usah terlalu mencintai terlalu banyak contohnya seperti, tapi cukuplah dengan mengetahui sedikit budaya kita masing-masing. Contohnya saya dari suku ini, ibu saya berbicara bahasa daerah ini, dialek yang digunakan dialek ini, makanan seperti ini, sehingga kita tahu dulu, paham dulu apa sih, siapa sih diri kita. Jadi tanpa harus tes DNA pun saya pikir saat kita tracing back to the roots, kita bisa melihat ke dalam leluhur kita, silsilah kita akan tahu ternyata kita adalah orang ini. Nah cukup di situ dulu pertama. Dan kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu dan juga banyak ada dedikasi yang teman-teman ingin lakukan, pergilah berjalan ke daerah-daerah. Jadi melakukan perjalanan itu adalah satu hal yang saya pikir sangat-sangat penting untuk teman-teman. Saya sudah melakukan perjalanan dari umur 17 tahun. Waktu itu saya diundang oleh kedutaan Indonesia di Belgia untuk memainkan musik tradisional kecapi suling Sunda. Umur 17 tahun saya waktu itu mengalami culture shock, ternyata budaya di Eropa seperti ini, beda sekali dengan budaya di Indonesia. Saya sendiri waktu itu, dan itu membuat saya melakukan kontemplasi diri. Saya merenung, ternyata penting sekali melakukan perjalanan. Dia tahu budaya ini, budaya itu, dan ternyata saya lihat budaya yang saya pakai, budaya yang saya gunakan, budaya yang saya lestarikan, budaya yang saya mainkan. Ini jadi sesuatu yang bernilai, yang penting sekali, yang orang-orang di luar sana, di Eropa sana nggak punya. Gitu. Nah, kesadaran itu akan timbul kalau teman-teman melakukan perjalanan. Jadi pertama saya tahun 2014 saya melakukan perjalanan ke Kalimantan. Saya kaget sekali ternyata budaya Kalimantan beda dengan di Jawa, Sunda, dan sampai sekarang saya bisa 3 bahasa Kalimantan, dan saya juga melestarikan budaya Kalimantan sampai sekarang, itu berkat perjalanan. Ada satu pengalaman menarik yang saya temukan dalam sebuah perjalanan. Waktu itu tahun 2014, pertama saya ke Kalimantan, saya benar-benar blank sekali mengenai musik tradisional Kalimantan, bahasanya dan lain-lain. Waktu itu intention saya hanya untuk mengunjungi teman saya di masa bangku kuliah S1. Di Kalimantan sana saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah senior, dan kita waktu itu memainkan alat musik yang namanya kacapi. Kacapi itu seperti lut atau dawai kecil, pipi seperti hasapi dari Batak, tapi namanya kecapi. Gitu. Dan saya jamming waktu itu dengan beliau. Jamming itu kita langsung improvisasi musik. Tiba-tiba di tengah yang improvisasi saya belum tahu apa-apa tadi, beliau stop. Oke, stop dulu sebentar. Kenapa, Pak? Kamu nggak bisa mainkan alat musik ini, kamu belum tahu apa itu namanya, tapi kamu bisa menggunakan naluri kamu untuk memainkan alat musik ini.
Itu yang saya pikir sesuatu yang, bagus kata beliau seperti itu dan saya kaget gitu karena, ya saya merasa dipuji gitu oleh beliau, karena juga mungkin beliau juga, melihat bahwa ternyata, basic saya sebagai seniman waktu itu atau musisi, ya cukuplah modal untuk memainkan alat musik tadi. Sehingga untuk saya hal tadi sesuatu yang mengagetkan gitu karena saya belum tahu alat musik ini, saya belum tahu cara memainkannya, tapi dapat komplimen seperti itu saya pikir itu sesuatu yang, sebagai musisi atau sebagai seniman saya pikir sesuatu yang membanggakan. Dan dari situ saya mempelajari kecapi, saya, minta teman untuk membuat alatnya, saya bawa ke Bandung. Pengalaman pertama tadi membuat saya kembali lagi ke Kalimantan dan saya juga bisa bahasanya sekarang dan juga saya udah punya banyak saudara di sana. Itu adalah berkat melakukan perjalanan dan experience tadi yang membuka, pintu saya sebagai etnomusikolog, peneliti musik tradisional untuk bisa terus, menjadi seorang etnomusikolog, mengenai musik Indonesia.